kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah tentang ilmu. Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, nanti pembahasan ilmu akan kita bahas secara khusus ya tentang 3 tingkatan ilmu, ya ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Al-ilmu billah yang pertama. Al-ilmu bi awamirillah wa nawahi. Ya, yang kedua, baru al-ilmu bi khalqillah. Ilmu tentang ciptaan Allah itu yang ketiga. Nah, ketiga-tiganya ini menjadi bagian yang harus kita ambil semua. Ya, kalau kita memang ingin menjadikan orang-orang Islam ini menjadi pemakmur buminya Allah. Ya, dan yang demikian bagian dari keimanan. Kalau kemudian kita mengaku beriman kepada Allah, ya Allah kami beriman kepadamu, tapi kami nggak mau jadi pemakmur bumimu. Ini masalah dengan iman kita. Ya Allah, kami ini beriman kepadamu, dan kami siap menjadi pemakmur bumimu, tapi kami nggak siap belajar ilmu-ilmu tadi. Sama saja. Ya, maka bagian dari keimanan kepada Allah, ya juga semangat tadi dalam menuntut ilmu itu karena kita tahu ini bagian dari sesuatu yang harus kita pelajari. Nah, kemudian ilmu tentang Allah ini ya tadi menjadi pondasi dasar. Dia bukan menjadi stempel. Oh, ini materinya ini. Stempelnya apa? Ya dari Al-Qur'an atau kemudian iman kepada Allah atau ilmu tentang Allah distempeli. Nah, bedanya stempel dengan kemudian menjadi dasar. Ya, kalau kemudian stempel itu ketika kita bahas tentang sesuatu, oh apa nih yang bisa kita stempeli? Ya, agar kemudian terlihat ada muatan imannya di situ. Nah, kemudian distempeli. Nah, jadi kalau kemudian kita punya gelas, kita kasih tutup. Nah, namanya tutup itu hanya cukup untuk menutup gelas itu. Dia tidak bisa untuk menutup sesuatu yang lain. Nah, itu stempel namanya. Tapi kalau kemudian kita jadikan ilmu tentang Allah itu menjadi dasar dari semua ilmu yang lain. Ya, jadi kita nggak perlu bingung. Oh, ini ilmu tentang ini. Oh, ini masuknya di sini. Ini masuknya di sini. Jadi sudah tergambar dengan jelas kurikulumnya. Yang semua lantasnya adalah ilmu tentang Allah. Nah, baru ilmu-ilmu di tingkatan selanjutnya itu kita tahu ini letaknya di sini, letaknya di sini, letaknya di sini. Bukan kemudian kita ambil ilmu yang berkaitan dengan ciptaan Allah baru kita cari-cari apa yang bisa kita stempelkan di situ. Nah, tidak demikian. Itu bedanya ya ketika ilmu tentang Allah atau Al-Quran menjadi stempel dengan tadi, dia menjadi sebuah landasan yang dengannya kita tahu, oh ini yang harus kita target dan kita tuju. Nah, ini bagian dari apa-apa yang harus kita pelajari sebagai konsekuensi dari iman dan ilmu tentang Allah itu. Ya, dan insya Allah ini juga nanti akan ada pembahasan secara khusus. Baik, jadi iman dan ilmu, dan dua-duanya itu ujungnya adalah iman kepada Allah dan ilmu tentang Allah. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang hubungan kita dengan Allah dalam konsep pendidikan Islam. Berarti dengan wasilah iman kepada Allah tadi itu, anak-anak kita akan tersambung dengan Allah. Dengan wasilah ilmu tentang Allah itu, anak-anak kita setiap mempelajari ilmu, pasti dia merasa ya ada pengetahuan tentang Allah yang bertambah. Ada keimanan tentang Allah yang bertambah. Nah, di Al-Quran, ya Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Berarti pendidikan anak kita, goalnya adalah ketika tadi ya mereka bisa menjalankan tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Makanya yang kita terjemahkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya tadi bagian dari beribadah kepada Allah. Ya, dan pasti di akhirat ya jaminannya adalah dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan ibadah. Dan ini ya adalah hubungan yang paling kuat dalam kehidupan manusia. Melebihi hubungan manusia dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, atau dengan manusia yang lain. Yaitu hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata hubungan antara kita dengan Allah ya adalah hubungan ibadah. Ya adalah hubungan ibadah, walaupun nanti ibadah maknanya bisa sangat luas. Dan ibadah punya level dan dimensi yang berbeda. Makanya nanti kalau kemudian kita didik anak-anak kita,
Ya, kita ingin agar kemudian mereka ketika menjalankan tugas utamanya, ya menjadi hamba Allah itu, ya maka ibadahnya bukan sekedar ibadah yang bersifat umum, tapi ibadah yang bersifat khusus. Ya, makanya sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun adalah illa liya'rifun. Ya, kecuali agar mereka mengenalku. Karena enggak mungkin ibadah maksimal kepada Allah kalau belum mengenal Allah. Dengan cara apa wasilah tadi mengenal Allah, iman tentang Allah, ilmu tentang Allah tadi itu. Ini menjadi bekalnya. Agar apa? Nanti ketika beribadah, nah ibadahnya itu maksimal. Nah, kalau ibadah yang bersifat umum, nah ini seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dikatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah setiap nama yang mencakup pada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, maka kalau ada seseorang itu sholat, ya, jadi anak-anak kita itu kan ketika usia 7 tahun, kita perintahkan untuk salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika usianya 7 tahun. Nah, anak yang salat itu ketika usianya 7 tahun, apakah ketika dia salat itu dengan penuh semangat dan kesadaran sendiri, atau kemudian kadang ya masih dipaksa dan ketika salat pun ya masih ya penuh dengan tadi ya ada rasa dongkol karena nggak mau sholat tapi disuruh orang tuanya sholat, beban gitu ya. Nah, maka yang demikian ini mengukur di tingkat ibadah yang mana anak-anak kita atau bahkan kita. Ya, kalau tadi ukuran ibadah secara umum kan setiap yang kemudian Allah cintai dan Allah ridhoi. Allah ridho nggak dengan sholatnya dia? Mungkin Allah ridho, Allah cinta. Walaupun dia melaksanakan sholat dengan terpaksa tadi. Ya, tetap dia bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Tapi ya salah satu definisi ibadah secara khusus, nah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, beliau menyebutkan ibadah itu adalah ta'ah taw'iyah mamzujah bimahabbah qalbiyah asasuha ma'rifah yaqiniyah tufdi ila sa'adah abadiyah. Jadi ibadah yang bersifat khusus itu ta'ah taw'iyah, ketaatan yang bersifat sukarela, bukan terpaksa. Taatnya itu memang taat gitu loh, karena faktor sukarela tadi itu. Nah, yang demikian nggak mungkin kalau belum cinta kepada Allah, dan nggak mungkin cinta kalau belum mengenal Allah. Makanya ta'ah taw'iyah, ketaatan yang bersifat sukarela, mamzujah bimahabbah qalbiyah, yang bercampur dengan kecintaan di dalam hati. Kok bisa begitu? Asasuha ma'rifah yaqiniyah. Asasnya itu pengetahuan yang bersifat yakin. Baru tufdi ila sa'adah abadiyah, yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Ya, ila sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Ya, jadi kalau kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tentang Allah, ya kemudian bertambah keimanan ya kepada Allah, ya maka melahirkan tadi ketaatan yang bersifat sukarela, yang kemudian bercampur dengan kecintaan yang ada di dalam hati. Ya, makanya orang itu belum akan bisa berkorban kalau belum cinta. Ya, kita itu kadang berkorban untuk keluarga kita, ya karena kita cinta pada keluarga kita. Tapi kalau kemudian kita tidak sanggup berkorban untuk Allah, berarti kita mendudukan keluarga kita lebih tinggi daripada Allah. Berarti ada masalah dengan iman kita. Ya, kita sanggup berkorban untuk keluarga kita karena kita cinta kepada mereka. Dan kita apakah sanggup berkorban untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kadang belum. Nah, berarti kita mendudukan keluarga kita ya secara keimanan di atas ya iman kita kepada Rasul. Ya, makanya kenapa kemudian kita tidak mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, ya manakala tadi ya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kita tempatkan di urutan sekian, dan cinta kita kepada yang lain itu yang kita tempatkan di posisi yang pertama.
Padahal yang merasakan ya manisnya iman kan salah satunya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi selain keduanya, nah itu baru kemudian bisa merasakan manisnya iman. Dan itu para sahabat. Ya karena iman mereka kepada Allah luar biasa, iman mereka kepada Rasulullah luar biasa. Dan itu adalah para sahabat karena ilmu mereka tentang Allah luar biasa, ilmu mereka tentang Rasulullah luar biasa karena mereka ingin bersamai Rasulullah. Dan ini yang kemudian perlu kita hadirkan ya kepada anak-anak kita. Ya jadi mereka merasa dibersamai oleh Allah. Ya nanti akan ada pembahasan ya tentang bagaimana kita menghadirkan agar ya seakan Allah bersama kita. Yang mendatangkan ma'iyah khassa. Yang mendatangkan ma'iyah khassa juga perlu kemudian diberikan materi ya materi ajar yang kemudian mereka merasakan sedang dibersamai oleh Rasulullah. Tadi makanya kita butuh tadi ya sirah nabawiyah tapi dengan sentuhan-sentuhan imannya. Ya sentuhan-sentuhan imannya. Nah itu berkaitan dengan ya dengan ibadah. Makanya ya memang proses pendidikan adalah menaikkan level mereka tadi dari fitrah keislamannya ya untuk menjalankan perintah Allah. Awalnya mungkin tadi ya ada beban, tapi kapan tidak jadi beban? Ya manakala tadi proses penanaman imannya itu ya sudah sempurna. Nah itu kemudian yang namanya ibadah dia tidak menjadi beban. Nah sebetulnya nanti dengan materi yang demikian itu agar anak-anak kita itu selalu bergantung kepada Allah. Ya bahkan dalam kondisi sulit itu akan sangat terasa bergantung kepada Allah itu.